kelas kita bajunya kalau nggak ada nanti dicari ya. Ya nanti kita bajunya tapi sebelumnya baju merah, meja merah. Meja merah nggak? Banget sih itu. Apa? Tapi lu tuh cuma tinggal mana aja. Ke meja polo merah gitu. Terus cowok ini ya. Oh yang cowok kebanyakan nggak punya cowok udah jauh kan nggak? Ada. Kalau meja polo ada meja merah kalau bisa ada meja merah. Ada nggak tapi? Jauh. Gue masih. Tadi Jangan lu mau. Serius. dia mau ganti dia. Nggak mau kita berkualifikasi lagi sih ya. Itu cita-cita. Jangan cita-cita kecil pun ya kan. Masa kita berkualifikasi lagi? Ayo, karena iya, dia mau pendek kan? Agak aja orang itu ngaku Mitrasi. Tapi ini udah begini nih, coba. Oh, Kimber. Apalagi FF-nya ini. Ngapain sih gua Jalannya untuk guys nih. Udah mulai, Cok. FIFA ya 12. Yang ini. Gua Jawa. Gua Jawa. Gua Jawa. Gua bisa. Oh, lu rasis. Minus 5 berapa? Minus 5 bisa. Gue udah lomba. Gue juga. Wah, nggak bisa dibatasin. Kita kan sama berdua. Iya kan kita lomba sama. Sama kan sama gue. Sama biar
Yang ini apa yang gaya coba? Yang itu Ini coba. enggak datangnya tapi B. Yang gaya coba tuh lebih bakal dipaksa apa? Gue pernah kasihkan itu pernah main. Jangan doang gitu. Sama JL Gue ada trauma yang gaya coba. Maunya tuh di bawah ruang 10 bisa jalan sama apa? Itu bisa dibayar lagi. Makanya bikin Soalnya dia cuma jalan. Dia ada hati yang harus dijatuhin. Bisa jalan. Tapi gitu sampai kan. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya baik, kenapa? Coba 1 sampai 10 berapa? Kalian kasih hari ini? 2. Kalau 2. 1. 1 mah lebih 10. Besok kalian ada itu ya, friend? Kalian ngapain? Ada yang ikut lomba mungkin? Minum itu SMP. Aku namanya apa? Remofon. Oh iya. Mau. Awan mas. Jadi biasanya kalau ingat tuh ada pembelajaran. Gua Jawa. Nggak ada ya? Gua Jawa nggak bisa. Gua undang besok. Gua udah tahu undang di Jawa sama. Oke, jadi hari ini kita masuk ke kayaknya waktu kita tinggal 1 bulan ya, karena adalah jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi kemarin Miss ada telepon dosen katanya materi kalian itu harusnya sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Karena kemarin kita belajar tentang interaksi sosial. Itu sebenarnya materi semester 1. Jadi semester 2 itu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kan Miss ada apa? Jadi, Miss mohon kerja sama kalian selama 1 jam terakhir. Jadi, rules dan prosedur rules itu tetap sama. Ada yang masih ingat? Ya, jaring untuk layar. Kalau ini, kalau mau bertanya, kalau ini, iya. Oke. Jadi, silahkan selama pembelajaran kita pakai rules dan prosedurnya aja. Biar jelas, tidak terlalu ribut dan tertib. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Miss mau 1 orang memimpin kita dalam doa. Apa aja? Karena kamu kelihatan semangat banget. Doa buka belajar. Biar kalian kelihatan. Bagian kata-kata terus. Amin. Ini ada grafiknya nggak? Oke, thank you. Agak ringan. Oke, jadi karena kita masuk di materi yang baru, jadi Miss nggak perlu review materi lagi minggu lalu tentang interaksi sosial. Minggu lalu kalian mulai kan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Iya, videonya masih ada sama. Jadi pengajar sosialisasi ini adalah topik kita pada siang hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita siang ini adalah menjelaskan konsep dasar sosialisasi dan relevasinya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ini tuh cuma sekedar pengantar doang. Jadi kita cuma belajar apa itu sosialisasi doang. Terus kira-kira bentuknya itu gimana sih dan apa peran kalian dalam sosialisasi. Oke. Sebelum kita masuk ke definisi sosialisasi. Oh iya, Miss lupa ingetin HP-nya boleh dipakai ya. Kalau ada instruksi dari Miss silahkan kalian pakai. Tapi kalau nggak ada, tolong dikasih di meja kalian. Oke, silakan kalian akses dashboard ini. Bisa lihat
Kalau yang HP-nya mati atau lupa atau apa, silakan ya guys. Apa yang pertama kali? Pikir aku ketika pertama kali jam satu. Kesayangan dari diriku. Yang gak Islam aja. Belajar bersama dua orang atau gosip. Apakah gosip termasuk sosialisasi? Iya, kenapa? Karena ngobrol, ada obrolan di dalamnya. Iya, bisa dikatakan masuk ke dalam sosialisasi, tapi ke arah yang negatif. Komunikasi. Berbicara, belajar, tidak introvert, tidak introvert. Apakah orang yang ekstrovert itu tidak introvert? Berarti dia ekstrovert. Maksudnya ini kan jawabannya tidak introvert kan? Ketika kalian mendengar tentang sosialisasi tidak introvert, berarti dia ekstrovert. Berarti orang yang introvert susah untuk bersosialisasi. Percakapan kebalikan dari aku. Siapa nih? Kebalikan dari aku. Alhamdulillah, bisa kan? Orang pokoknya bermain dengan teman. Orang asal ini menggunakan Jawab gay. Yang terakhir jawab gay. di akhir. Berbaur. Udah apa Main yang dengan sadar. baru gitu. Main Main depan. satu lagi. Oke, karena di sini kayaknya interaksi itu sangat menonjol. Miss mau tanya, kira-kira apa hubungan interaksi sama sosialisasi? Kira-kira apa sih hubungan interaksi sama sosialisasi? Jangan jawab. Oke, Interaksi ada di dalam sosialisasi. Ini bagian dari sosialisasi. interaksi ada dalam sosialisasi. Jadi sosialisasi itu bagian dari Interaksi bagian dari sosialisasi. interaksi bagian dari sosialisasi. Oke, ada jawaban lain? Ya, silakan. Sosialisasi tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada interaksi. Oke, ada jawaban lain? Sosialisasi itu pasti ada yang namanya makhluk sosial, pasti ada interaksi satu sama lain. Oke, ya jawaban kalian ini nggak ada yang salah ya, semua benar. Lalu apa sih sosialisasi dari perspektif sosiologi? Mari kita lihat. Aurelia mana? Oke, ini sudah tahu bacakan dengan suara yang keras. Pengertian sosialisasi dari perspektif sosiologi.
masa seumur hidup berpasangan dengan teman-temannya itu mempelajari cara-cara norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima masyarakat. Oke, jadi sosialisasi itu merupakan sebuah proses yang terjadi seumur hidup. Seumur hidup berarti benar-benar dari seseorang ketika dia lahir hingga dia meninggal. Jadi proses sosialisasi ini kata lain itu proses belajar. Jadi belajar itu terus terjadi. Ketika kalian lahir itu sudah bisa disebut dengan proses sosialisasi, tapi itu ada tahapnya. Jadi proses belajar untuk kita menerima nilai dan norma. Kalian pasti udah pernah belajar tentang nilai dan norma kan di kelas di semester 1. Nilai dan norma. Ada yang masih ingat apa itu norma? Norma nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah aturan dan nilai adalah ya, nilai itu kayak prinsip-prinsip hidup. Jadi kita memegang sebuah nilai. Misalnya Miss tidak mau berpacaran, coba ya, Miss tidak mau berpacaran sebelum Miss wisuda, contoh aja. Itu adalah prinsip atau nilai. Jadi semua orang itu punya nilai masing-masing, nilai kesopanan, etika, dan lain sebagainya itu termasuk dalam nilai. Jadi sosialisasi itu membentuk seseorang itu untuk bisa menyesuaikan diri dengan nilai yang ada dalam masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke definisi sosialisasi menurut para ahli, Miss mau ingatin lagi kalau pembelajaran kelas ini lebih banyak ceramah, jadi Miss lebih banyak menjelaskan. Jadi silakan kalau kalian ngantuk bahkan ada yang tertidur, tolong dibangunkan. Silakan kalian cari resolusi sendiri. Dan di kelas Miss ini bebas. Kalau mau, misalnya kalian ngantuk, kalian bisa berdiri di belakang, biar enggak jalan-jalan. Tapi di belakang, jangan di depan. Jadi biar mata kalian itu kembali segar. Oke, silakan kalian simak video ini. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan cerita alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kita tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah nggak menurut aturan orang tua, mau dijemput hilang. Jadi sebenarnya bukan peraturan yang lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilapori. Anak umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kaya nama bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cuma tertulis saja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru.
Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis yang ketat. Sehari-hari kita memakai aturan berbahasa yang dalam tim kita biar nggak update status dan jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata banyak sekali selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Kalau dunia tanpa peraturan itu mustahilannya? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di jarum purba doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu terbentuk secara natural, biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tim individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita begini cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman kita. Kalau sekarang, misalnya kita hidup kembali tanpa hukum, misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat tidak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resmi. Dan yang lebih serem ada Somalia yang menutup bandara dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia tidak punya pemerintahan aktif yang bisa mengaturnya. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkin nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak berwenang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, apa yang kalian dapat dari video tadi? Coba, Miss mau dengar. Hari tanggal berapa ya? 4. Anita. Oke, apa yang Anda dapat dari video ini? Diskusi dulu, coba kalian diskusi dulu. Kira-kira apa sih video ini? Maksudnya hubungannya sama sosialisasi itu apa sih? Coba diskusi dua orang. Bagus. Diskusi. Aturan tergantung pisau bermata dua soalnya. Sudah? Silakan. Nama siapa Pak? Lupa. Valen. Oke, Valen silakan. Dari aku dapat dari video itu dia sebelumnya suatu pemerintahan mereka korupsi, mungkin mereka melakukan tapi akan jauh lebih buruk kalau misalnya nggak ada pemerintahan atau ada. Oke, thank you Valen. Jadi Valen melihat dari sisi pemerintahannya. Jadi katanya itu kalau seburuk-buruknya pemerintahan, seburuk-buruknya pemerintah lebih buruk kalau nggak ada pemerintah. Karena pemerintah itu yang menegakkan keadilan, yang membentuk peraturan, dan yang mengawasi masyarakat untuk tetap hidup dalam peraturan. Oke, bagus ya jawabannya. Ada jawaban lain dari hasil diskusi tadi? Kayaknya seru banget kalian diskusi tadi.
Yang paling belakang? Yang tadi. Hubungannya peraturan sama sosialisasi itu apa sih? Iya. Oke. Erik. Oke. Jadi Erik melihat dari sisi nilai dan normanya ya. Jadi Miss juga setuju kalau dalam sebuah masyarakat itu harus ada peraturan. Nah, tujuan dari sosialisasi itu agar kita bisa memahami peraturan-peraturan itu. Kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat yang banyak pemikiran, banyak karakteristik, dan tentu saja berbeda-beda pola pikirannya. Ketika disatukan, nah peraturan itu yang mengarahkan. Jadi ketika ada peraturan, disitulah masyarakat bisa hidup dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa tahu peraturan itu? Kita bisa mengenal dan memahami, bahkan kita bisa melaksanakan peraturan itu yaitu melalui proses sosialisasi. Jadi kalian ingat aja, sosialisasi itu proses belajar, sebuah proses yang tidak, namanya juga proses terjadi secara terus menerus. Jadi tidak berhenti. Oke, lanjut. Panjang banget ya. Miss mau dengar suara Alvino? Kan Alvino. Proses belajar yang dialami di itu sejak masa kanak-kanak yang belajar pola-pola tindakan dan interaksi dengan sekolah pada individu sendiri yang menyebabkan adanya peran sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini definisi sosialisasi menurut Bapak Konjaraningra. Tadi yang pernah nggak? Konjaraningra. Ya, ini Bapak Antropologi Indonesia. Dia mengatakan kalau sosialisasi itu adalah proses belajar yang dialami sejak masa kanak-kanak sampai masa tuanya. Di sini kita lihat bahwa proses sosialisasi itu berarti tidak ada habisnya, selalu terjadi di setiap proses kehidupan manusia. Di mana manusia itu mempelajari pola-pola tindakan. Pola-pola tindakan yang dimaksud apa? Yang tadi Miss bilang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu kita pelajari melalui sosialisasi. Miss, ya. Iya, nanti Miss kasih Miss Maria terus Miss Maria. Kenapa Bapak Konjaraningra dibilang sebagai Bapak? Ada mau jawab sebelum Miss jawab? Kenapa Bapak Konjaraningra disebut sebagai Bapak Antropologi Indonesia? Atau misalnya gini lah, siapa Bapak Sosiologi Indonesia? Siapa sama aja. Kenapa dia disebut Bapak Sosiologi Indonesia? Ya, karena dia yang mencetuskan nilai-nilai sosiologi. Bahkan dia istilahnya tuh kalau mereka sebut sebagai bapak berarti penemu atau pencetus dari ilmu sosiologi itu. Begitupun antropologi. Antropologi kan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, Bapak Konjaraningra ini yang mencetuskan, bahkan ada buku-bukunya sehingga dia disebut sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Oke? Lanjut ya. Nah, ada juga pendapat dari ahli di luar negeri, sosiolog dari luar Indonesia. Alvino bisa tunjuk satu orang untuk dibacakan? Yang suara yang keras ya. Suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berprestasi dalam masyarakat. Oke, jadi Bapak Peter Berger ini adalah seorang sosiolog dari Australia, dan dia mengatakan bahwa sosialisasi itu juga sebuah proses. Proses seorang anak itu belajar menjadi seseorang anggota yang berprestasi dalam masyarakat. Berprestasi dalam hal ini seseorang yang memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga dia bisa disebut dengan berprestasi atau beretika. Ketika seseorang mau beretika, memiliki etika, pasti proses sosialisasinya itu bagus, baik dalam keluarga, teman sepermainannya, maupun lingkungan tempat dia berada. Kalau sosialisasinya bagus,
etikanya juga bagus. Apa yang dia tunjukkan itu bagus karena latar belakang sosialisasinya itu bagus. Lanjut. Yang terakhir, silakan tunjuk satu orang. Siapa yang mau? David. Proses yang membantu individu itu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia dapat berfungsi dalam kelompok. Oke, jadi dari Ibu ya, Ibu Charlotte Bauer. Dia ini seorang sosiolog dari Jerman. Jadi dia juga mengatakan bahwa sosialisasi itu juga sebuah proses yang membantu individu, setiap data ini, individu ini untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan bagaimana cara hidup, cara berpikir kelompoknya agar dia itu bisa berfungsi dalam kelompok masyarakat itu. Misalnya kalian dalam kelas ini kalian pasti punya peraturan yang mengatur kalian kan. Misalnya masuk sekolah jam segini. Itu tujuannya agar kalian berfungsi juga kan sebagai seorang siswa. Datang itu harus jam segini, tidak boleh terlambat atau bolos sekolah. Itu tujuan dari sosialisasi di sekolah. Pokoknya banyak sekali bentuk sosialisasi di keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke tujuan sosialisasi, sepertinya semuanya sudah ada yang tertidur. Silakan kita mau ice breaking dulu, cepat 2 menit. Silakan bangun biar jangan ngantuk. Silakan bangun berdiri. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Saya awalnya bilang dulu bisa. Tulis Peregangan dulu, peregangan. Peregangan dulu. Peregangan. Ayo. Sudah sejam kok, gak lama. ya, ini mau tidur. Cek. Pegangin kaki. Dicek. Brown sweater. Gray. Sepatunya apa? Black shoes with colorful socks and white shirt. Perhatian dulu sebentar. Jadi kita mau tes konsentrasi. Yeay, Ada yang tahu konsentrasi? ayo sini mas. Konsentrasi dimulai. Biasanya itu sebut nama teman kalian. Tapi kali ini kita ganti dengan nama hewan. Ya, Mina ya. Ada yang mau tahu konsentrasi? Siapa sih ngajar-ngajar gitu ya? Konsentrasi dimulai. Tikus kelinci ini. Jadi kita ada nama berurutan. Oke? Oh, nama hewan. Berdirinya oke ya, biar Apa nama kita? dari sini. Nama sama. Dan peraturannya nama hewan yang disebut teman kalian nggak boleh kalian sebutin lagi. Kalau nggak kalian kalah dan kalian akan lanjut depan. Waduh, yang terakhir gimana ini? Oke, udah siap. Dimulai dari sini ya. Berurutan katanya. Oh, iya. Kagak tahu. Oke, dimulai dari PT. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke, ulang simulasi tadi. Ulang. Apa tadi? Nama kita. Nama kalian. Iya. Ya udah, boleh. Oke, peraturannya tetap sama ya. Teman kalian yang udah disebut namanya tak boleh disebut lagi. Oke, 1 dimulai dari ya, kan kamu sudah tapi dimulai dari kamu. Oke, mulai yang 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Beli. Siapa? Ulang. Oke, serius ya. Mulai dari Beli ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Jadi Emma.
Miss Maria, Kimber. Oke, satu lagi tapi dengan kecepatan tinggi. Oke. Ingat, nggak boleh sebut lagi teman yang udah disebutin. 1, 2, mulai dari Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kenapa ya? Kok inget tali sepatu kencing tiba-tiba? Oke, saya kalah tadi. Wih, inget tali sepatu tiba-tiba dimulai. Anak haram kalian semua. Ini cari 2 orang. Anak haram kalian semua. Orang terakhir tadi siapa? Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Aurel. Kesel ya tiba-tiba ya. Oke, yang 2 orang nanti ya kasih. Kesel ya tiba-tiba. Gimana tuh bukan jadi merah? Miss Maria besok Ada bagi kamu cat merah. cat merah dikit ya, makanya cat dikit sedikit ya. Kalau pakai cat air Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Jadi dalam sosialisasi itu ada tahap-tahapnya. Kan tadi Kis bilang sosialisasi itu terjadi secara terus-menerus semenjak manusia lahir sampai manusia itu meninggal. Jadi terjadi secara terus-menerus. Dan itu disebut sebagai tahapan-tahapan. Pokoknya ada tahapan-tahapannya. Mulai dari lahir, dia dewasa, sampai dia meninggal. Pokoknya ada tahapan sosialisasi pembentukan kepribadian seseorang. Di sini ada apa tahapan? Silakan Miss kasih waktu 5 menit, kalian diskusi. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 4, 3, 2, 1. Silakan kalian cari tahu apa itu tahap persiapan, apa itu tahap meniru, apa itu tahap siap bertindak, dan apa itu tahap penerimaan ilmu politik. Silakan kalian searching. Iya, 3.
sih dalam sosialisasi dia kasih contoh satu contoh. Means kasih waktu 5 menit. Soal link pun mesti baca Yowes lah, 10 menit. Ya kan satu contoh. Itu udah ada dari COVID. Udah ingat bagian masing-masing. Kecil. Ingat ya, kita masuk cari definisinya apa dari berbagai sumber bebas. Ayo contohnya. Persiapan mau itu siapa yang tahu. Kita nanti ngomongannya. Iya. Dia kan 24 tahun Pak. Dia nggak ada perubahan presiden. Iya. Penjelasan dengan contoh. Dia punya 21 tahun. Dia nggak ada perubahan tapi kok nggak ada list? Ini timer, ayo. Oh, ini yang bisa Tahu kan yang ini Papua kan. Sulawesi. Balapan Kamu Anis sama siapa Ganjar kemarin? Nanti yang lain. 5. Oh, depan tuh. satu. Parah gua satu. Gua kan Google mati apa itu? Gua lagi lu kan lu enggak Baterai rusak. Sisa 1 masih tahan 2 menit. Baterai gua sisa 3. Enggak tahan semenit lagi. Langsung mati coba. Dia memang kayak super, kayak gua langsung mati. Tahu nggak sih itu harusnya clear tahu Kenapa absen itu? ya Kalau juara satu gimana? Nggak ada bukan di sini. Satu siapa gitu? Kan dari kelas tadi Bebas. Nanti perwakilan kalian sudah masalah. Perwakilan waktu
Apa ya gua bawa biar bisa parah. Kegedean soalnya. Lagi. Coba lu pegang itu. Yang itu yang itu. Ayo. Singgah di tempat awal tuh. Kesempatan lagi berarti maksudnya kesempatan lagi. Sudah? Kejauhan ya. Lagi. Lihat kan. Koi mana? Lagi. Oke, setiap kelompok silakan tentukan satu orang buat itu. Itu Menyampaikan apa yang kalian dapat. Atau mensiap Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Tahap persiapan atau preparatory stage. Silakan. Siskia. Oke, silakan Siskia. Tapi soalnya keras ya. Yang lain mau dengar ya, yang mau menyampaikan bagian pertama tahap persiapan. Di tahap persiapan ini biasanya masih kayak anak belajar gitu, terus kayak kalau persiapan kayak pemilu gitu. Jadi misalnya ada anak yang melihat orang lain melalui tangan, jadi kita melalui tangan juga tanpa dia tahu tuh kalau dia itu apa kayak gitu. Ada yang menambahkan? Oke, itu Siskia dan siapa? Kimberly. Oke, sekarang ya jawabannya mereka langsung memahami, bahkan nggak baca catatan, keren. Oke, jadi tahap persiapannya mereka
tadi itu tahap yang terjadi pada saat seseorang itu mulai lahir. Jadi dia itu mulai dari umur 0 sampai 3 tahun. Atau biasa orang sebut sebagai tahap awal dalam sosialisasi yang dilakukan oleh manusia. Ini kasih contoh misalnya seorang anak yang baru lahir terus dia melihat ibunya, tadi contoh istilah apa tadi bisa dilanjut? Seorang anak melihat ibunya melambaikan tangan lalu dia ikut melambaikan tangan. Ya, itu adalah termasuk ke dalam tahap yang pertama, itu tahap persiapan. Jadi seorang anak mulai lahir kemudian dia belajar tanpa dia tahu maksud dari apa yang dia belajar itu apa. Tapi dia sudah bisa melihat kelompok ini bisa ditiru dan lain sebagainya. Next, yang kedua kelompok ini tahap meniru. Jadi tahapnya itu tahap persiapan. Jadi tentang dirinya sendiri, dia udah mengenali identitas dirinya sendiri dan dia bisa meniru orang yang dari dia. Contohnya itu kayak anak kecil meniru orang tuanya lagi masak. Oke, good. Ada jawaban lain lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mau menambahkan? Oke, bagus ya jawabannya. Jadi betul, yang kedua itu adalah tahapan meniru atau play stage. Jadi itu anak itu sudah mulai mampu meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Biasanya itu sosialisasi pertama itu terjadi di keluarga kan. Jadi seorang anak itu sudah bisa meniru ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, bahkan kakek neneknya itu dia bisa tiru. Dan ini biasanya ada istilah yang namanya signifikan other, ya, atau anak mulai mengenal orang-orang di sekitarnya. Jadi dia sudah mulai menghafal, oh ini mamaku, ini papaku, ini kakakku, ini adikku. Jadi dia sudah mengenal dan dia sudah bisa meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, tahap siap berpindah. Jadi tahap siap itu adalah kelanjutan dari teknik bermain pada masa asal. Jadi dikabinnya ini dalam memiliki tata duduk dan evaluasi. Contohnya itu anak menaati sekolah. Anak menaati tata tertib sekolah. Oke. Jadi, Miss mau tanya kelompok ini. Jadi kalian ini termasuk tahap siap bertindak atau enggak? Menurut kalian? Dari definisi yang dijelaskan sama Erin. Oke, nanti dijelasin. Ya, makasih ya jawabannya bagus. Jadi tahap siap bertindak itu adalah tahap setelah tahap meniru. Tapi dia tidak lagi meniru orang-orang di sekitarnya. Dia sudah mampu mengambil keputusan yang bilang seperti yang tadi. Dia sudah mampu mengambil keputusan dan memutuskan sendiri kehendaknya. Nah, ini biasanya ada di tadi tahap persiapan itu mulai dari 0 sampai 3 tahun. Tahap meniru mulai dari umur 3 sampai 7 tahun. 7 sampai 12 itu tahap siap bertindak. Jadi orang, ya silakan. Jadi biasanya orang sebut sebagai dia sudah naik apa ya? Subur. Ngerti nggak? Kayak orang yang sudah subur. Ya, itu namanya tahap siap bertindak. Jadi dia sudah mulai ada ego, dia bisa memutuskan keputusannya sendiri. Nah, itu tahap siap bertindak. Oke, jelas ya. Yang terakhir tahap penerimaan, silakan. Ada yang mau menambahkan dari kelompok ini? Dua kelompok ini? Oke, terima kasih jawabannya bagus. Jadi tahap yang terakhir itu adalah tahap penerimaan norma kolektif. Jadi pada tahap ini adalah tahap terakhir dalam sosialisasi. Jadi manusia ini sudah bisa disebut sebagai masyarakat. Ya, jadi seseorang pada tahap ini sudah menjadi warga masyarakat sepenuhnya. Dan tadi dijelaskan juga bahwa ketika orang ini melanggar peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat itu dia bisa dikenakan sanksi. Kenapa? Karena ya secara orang ini sudah dewasa, jadi dia tidak sepantasnya itu melanggar peraturan. Nah, tahap ini disebut sebagai tahap penerimaan norma kolektif. Jadi ada 4 tahap dalam sosialisasi apa saja? Apa saja? Persiapan. Kedua, meniru. Ketiga, siap bertindak dan penerimaan norma kolektif. Ya.
Jadi ada 4 tahap dalam pembentukan sosialisasi seseorang. Oke. Sedikit. Sekarang kalian coba tebak gambar di depan ini termasuk dalam tahap apa? Play stage, tahap meniru. Ada jawaban lain? Ya, ini tahap meniru. Kenapa tahap meniru? Ya, dia tiru dokter. Melihat apa dia meniru. Kalau ini persiapan. Ini kenapa penerimaan? Ini yang gambar terakhir ini. Mana yang penerimaan? Ini yang penerimaan atau yang ini? Penerimaan norma kolektif. Kenapa? Penerimaan norma kolektif itu kan istilahnya itu kayak seseorang itu sudah mampu menempatkan diri dalam masyarakat. Oke, mungkin kalian lihat dari sudut pandang kedewasaan ya. Oke, ini mengerti ya. Tapi ini termasuk ke dalam tahap siap bertindak karena dia memahami perannya. Jadi kata kunci siap bertindak itu dia sudah paham tentang perannya. Jadi dia bisa memahami tugas sendiri. Jadi maksud dari gambar ini tuh kayak mereka memahami perannya masing-masing. Ada penjaga gawang, misalnya dalam permainan sepak bola ada penjaga gawang, ada apa itu namanya striker atau apalah. Jadi mereka sudah memahami perannya dalam masyarakat. Itu tahap siap bertindak. Bedanya sama penerimaan norma kolektif itu mereka benar-benar sudah disebut sebagai masyarakat dan bisa menempatkan diri dalam masyarakat, bisa menaati peraturan, dan mereka sudah bisa membedakan ini peraturan dan ini bukan peraturan. Jadi mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Oke. Ini yang terakhir ya. Jadi dalam sosialisasi itu ada yang namanya agen sosialisasi. Agen atau kata lain media. Jadi dari mana kita mendapatkan sosialisasi itu ada orang-orang tertentu yang memberikan kita sosialisasi itu. Proses belajar itu ada agen-agen. Yang pertama itu keluarga, teman sepermainan, sekolah, sosialisasi di lingkungan kerja. Kalau kalian itu konteksnya di lingkungan sekolah ya, karena kalian belum kerja. Sama sosialisasi di media massa. Jadi kira-kira inilah agen-agen yang memberikan sosialisasi bagi pembentukan kepribadian seseorang. Nah, ini akan kita bahas satu persatu minggu depan. Keluarga itu seperti apa, teman sepermainan itu seperti apa. Itu akan kita bahas di minggu depan. Oke. Di menit-menit terakhir. Jadi ini format kalian hari ini. Silakan kalian siapkan satu kertas. Just kasih waktu untuk kalian mengerjakan refleksi secara pribadi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian tuliskan insight apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Terus, ya, apa? Dikumpul, tulis di kertas, tulis nama sama gelar. Di buku boleh. Siapa agen sosialisasi yang paling berpengaruh? Jelaskan kenapa. Ya, agen atau media, keluarga, permainan, sekolah. Jadi kamu jelasin, ini yang paling berpengaruh dalam kehidupan aku ini keluarga atau dalam permainan atau apa. Terus jelaskan kenapa kamu. Terus, pernahkah kamu mengalami perubahan dalam cara berpikir ketika memasuki lingkungan yang baru? Tahan. Silakan kalian tuangkan dalam bentuk refleksi. Insight itu kayak, ada mau jawab? Insight itu kayak inti yang aku dapat dari pembelajaran. Iya, kayak hubungan aku dapat dari tampilan suka mau ditulis boleh, dan itu juga boleh.
Enggak. Ada sosialisasi yang paling berpengaruh dalam hidup. Misalkan ada sosialisasi yang paling berpengaruh itu keluarga. Kenapa? Karena dari keluarga bisa belajar ini. Jadi kita masih di masyarakat. Jadi ingat pembelajaran dari keluarga itu seperti menjadi menerapkan itu. Kalau misalkan kamu akan punya permainan, kenapa? Jelasin. Bagi itu apa? Agen itu kan ada keluarga, teman permainan, ada lingkungan sekolah kalau kalian ya, kalau mau lingkungan kerja, ya pertama media sosial itu juga termasuk agen sosialisasi. Jadi kalian itu bisa belajar lewat media sosial. Yakin nggak ada? Pas kamu dari SMP ke SMA atau SD ke SMA, kalau nggak ada pun kita ada nggak ada.
Sponsor gratis. Miss. Sosialisasi itu oleh keluarga, penanganan permainan, lingkungan kita. Karena ada tambahan ya kalian di sekolah jadi sekolah maka ada itu kayak apa ya sarana kita belajar sosialisasi keluarga keluarga ada keluarga permainan bola agen atau media.
Sampai siapa cowok? Oh, boleh aja. Cewek-cewek nggak boleh. Iya, dia mau dipercayalah sama gue. Maksudnya gimana? Nggak akan mau. Besok ada Tapi nggak bakal mau. nggak mau kamu tes gimana sih? Saya nggak mau. Siapa sih yang bikin versi Yang dia sih bikin Iya. apa sih bikin yang lain aja rumahnya. Kamu yang idein kan ya? Yang idein. Bukan gue yang idein, emang dari awal itu gue nggak suka. Maksud gue tuh ada mau ada siapa yang dari kenapa lu ngajar BS? Apa meja-nya di depan? Oh iya dong. Aneh lu. Ayo, kasihan banget sama si Mama. Kayak gitu. Mau ya? Dia mau katanya. Pinjam handphone saya video matanya pendek. Tapi kalau lo mau, Kan lu calon tapi lo kayak mau gitu. Tadi buat cowok lo sama orang ini. Jadi ikut-ikut parah. Sesekali lah, Cek. Enggak, Mama mau nggak? Ya, nggak bisa sih. Memang nggak pernah makanya kamu mau sih. Boleh kasih di bawah. Iya, aku juga. Masih. Makin. Ntar dilihat dosennya. Masa speech?
aja lah yang satu orang couple goals yang ini suka banget jadi cowoknya siapa? Gue tahu kan lo ngomong dua itu ya? Iya. Tahu mereka nungguin, tahu. Lo tuh kayak ngalangin kamera banget ya? Fashion show ya? Iya, yes, sekolah. Dulu ya. Katanya dulu pas dulu waktu masih kecil tuh pengen jadi model kan. Ya udah, wujudnya sekarang nggak ada yang pernah, nggak ada yang Cuma tinggal jalan doang. Kenapa kalau lu cuma Gua nggak mau tuh. Bohong pasti apa nih? Tolonglah, ada sih. Gimana Pino? Mau sih kualifikasi adil lah. Apa itu nggak ada Cuma kalau banget ya, gimana beda dikit. Tak kecil baru dikit dari yang Lu sama aja sih bang. Kerok sini ngobrol. Kalau tadi udah kalau nggak boleh. Ya aja tuh aja sih. nggak usah ngapain lo lihat Lagi kenapa nggak boleh maksudnya iya tadi itu yang berbeda lagi Satu aja lah, satu ya. Kalau boleh. Itu dia. hujan. Kalau jadi pasti harusnya belanja aja belanja. Kalau pas jadi Oke, silakan duduk kita untuk masih record kok. Oke, silakan duduk. Tadi siapa yang bikin doa ya? Gua kan. Dino, silakan duduk. Mari ya, kita. Silakan duduk. Dino punya berapa orang? Sudah sengaja. Pilihnya kalau makan minggu itu singkat. Oke, silakan berdiri di tempat masing-masing. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat ya. beri salam. Belum kan jadi. Capek. Dia bawa ya make
kecapean. Iya. Duduk di sini. Tapi kalau nggak pernah duduk di sini, emang itu tempat duduk siapa? Selalu duduk di